Kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami, Tuhan ingin menyembah, memuji nama-Mu ya Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan, bawa penyembahan kami terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, layakan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih
Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar.
sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah. Dan bahkan
sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kalau kembali kami boleh diperkenankan melalui online ini, Tuhan, kami boleh kembali beribadah, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua media yang telah Engkau sediakan buat kami, sehingga kami tidak kehilangan pesan Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kembali di hari Minggu. Kita memasuki di minggu yang kedua dari bulan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur bahwa kita masih diperkenankan oleh Tuhan mengikuti ibadah walaupun secara online. Untuk itu saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Shalom dan salam sehat selalu. Mari kita menjaga prokes, lalu mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi kita supaya kita tidak tertular bahkan menularkan virus COVID-19. Sehat selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integritas. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentang integritas di dalam pekerjaan. Ya, kalau ngomongin soal pekerjaan, Saudara, memang sepertinya ini firman Tuhan ini khusus buat orang-orang yang bekerja. Tapi tidak. Kita semua bekerja. Baik dalam pelayanan maupun dalam sekuler, kita semua bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita harus memiliki integritas. Kita akan belajar hari ini sama-sama lewat satu orang tokoh yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab, yaitu Daud. Baik, hari ini saya akan mengutip ayat Alkitab, ayat firman Tuhan dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayat ke-15, lalu juga pasal yang ke-24 ayat 5-8, dan juga 2 Samuel 12 ayat 7-13. Nah, kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud mengenai apa itu integritas. Kita tahu bahwa seseorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi seluruh perusahaan. Jadi, kalau saudara mempertahankan integritas, saudara adalah aset bagi perusahaan tersebut. Nah, karena orang tersebut bisa dipercaya dalam segala situasi dan kapanpun. Makanya orang-orang yang punya integritas pasti dicari oleh perusahaan. Nah, contoh dalam Alkitab yang kita barusan baca adalah Daud, di mana Daud dipercaya dalam semua yang dia kerjakan, baik pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, yang bisa dilihat orang bahwa Daud mampu mengerjakannya dengan sangat baik. Nah, kita akan belajar dalam hal apa sajakah integritas Daud itu dapat dilihat. Dan kita akan diberkati dengan 3 pesan ini, biarlah kiranya kita semua boleh belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Yang pertama, kita belajar dari tokoh Daud adalah setia pada tugas yang dipercayakan. Matius 25 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hal yang pertama ini kita belajar tentang setia pada tugas yang dipercayakan. Kita belajar dari seseorang yang punya integritas seperti Daud, dia belajar setia dengan tugasnya yang kecil. Hanya mengembalakan beberapa kawanan domba, tapi dia setia menggembalakannya. Nah, saudara, kalau saudara mau punya integritas seperti Daud, mari kita belajar sama-sama, setialah pada tugas yang dipercayakan meskipun tugas itu kecil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Meskipun tugas itu tidak kelihatan oleh banyak orang, meskipun kita tidak menerima penghargaan dari orang lain, dari atasan kita, mari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, belajarlah setia untuk mengerjakannya, saudara. Sehingga kita akan melihat pada waktunya nanti Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, saudara. Makin naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua yang akan kita pelajari dari Daud adalah setia pada atasan.
Dalam 1 Samuel 24 ayat 7 firman Tuhan katakan, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kita tahu bahwa atasan adalah orang yang tidak sempurna. Dia bisa saja melakukan kesalahan dan kelalaian. Namun bagi seseorang yang berintegritas, dia akan tetap loyal dia terhadap atasannya. Dia akan tetap menghargai kepada atasannya. Seperti Daud kepada Saul. Daud berkata, dia tidak akan berbuat jahat. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Meskipun dia tahu Saul punya berniat jahat terhadap dia, dan dia punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak menggunakan itu. Amin, saudara. Meskipun saudara merasa diperlakukan tidak adil dan apapun, mari belajarlah untuk bisa tetap loyal, setia kepada atasan kita. Katakan amin. Dan tentunya kalau kita sudah menjadi dewasa dalam rohani, ya atasan kita, kalau kita sebagai atasan pun kita harus belajar untuk mengoreksi diri kita supaya kita juga jangan sampai menyakiti orang di bawah kita. Amin. Ya, ini sedikit tambahan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari diri Daud tentang setia kepada atasan. Katakan amin. Sekarang kita akan belajar hal yang ketiga. Bagaimana kita belajar tentang integritas dari hamba Tuhan yang namanya Daud. Yang ketiga adalah setia kepada ketetapan Allah. Dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13 kita baca firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kita tahu bahwa seseorang yang memiliki integritas itu akan berpegang kepada perintah Tuhan. Ketika Daud bersalah kepada Tuhan terhadap apa yang sudah Tuhan tetapkan, lalu Nabi Nathan datang untuk menegur Daud, dan Daud cepat-cepat bertobat. Setia kepada ketetapan Allah artinya bukan berarti kita nggak melakukan kesalahan. Bukan berarti kita menjadi orang yang sangat sempurna. Tidak. Bisa saja kita lalai. Bisa saja kita jadi lemah. Dan mungkin bisa saja kita jatuh. Namun pada saat itu, kita harus cepat-cepat kembali kepada ketetapannya Allah, kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kalau dulu mungkin kau pernah bersalah, mungkin kau pernah melakukan dosa, ayo kembali kepada ketetapan Allah. Jangan lagi berbuat dosa. Itu adalah orang yang berintegritas. Artinya dia tetap setia kepada ketetapan Allah. Sekali firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah melalui ketiga hal ini kita betul-betul belajar. Untuk kita belajar memiliki integritas. Bagaimana kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Lalu kita belajar menghormati, menghargai atasan kita. Lalu yang ketiga adalah kita belajar setia kepada ketetapan Allah. Saudara ingat kisah Yusuf? Hancur hidupnya 13 tahun. Mimpinya luar biasa, dapatnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Makin hari dia makin melihat bahwa apa yang dia mimpikan itu makin jauh, makin gak mungkin. Tapi dalam perjalanan hidupnya, Yusuf punya integritas. Yusuf punya integritas, saudara. Sehingga akhirnya dia naik menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Kenapa bisa demikian? Bukan karena Yusuf pinter, bukan karena Yusuf hebat, tapi karena Yusuf itu menjaga integritasnya. Orang pinter banyak. Orang yang berpendidikan pun banyak. Tapi belum tentu orang-orang itu adalah orang-orang yang menjaga integritasnya. Tapi biarlah kita belajar hari ini untuk betul-betul menjaga integritas kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur buat hari ini. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki hidup yang penuh dengan integritas.
Kalau kami masih banyak kesalahan dan kekurangan, kami percaya firman Tuhan hari ini boleh membangkitkan kami, boleh memperbaharui roh kami, memperbaharui hidup kami, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sudah diberkati lewat ibadah kita pada hari ini. Pujian dan penyembahan sudah dinaikkan. Kita semua boleh merasakan kasih, kemurahan hadirat Tuhan di rumah, saudara. Dan juga kita boleh mendengar Voice of Pentecost, bahkan juga firman Tuhan tentang integritas di dalam pekerjaan. Dan sekarang kita akan mendengarkan beberapa informasi yang bisa saya sampaikan buat jemaat Tuhan sekalian. Tentunya yang pertama adalah mengenai offering atau persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh mentransferkan persembahan saudara di nomor rekening yang ada. Puji Tuhan saudara, kalau kita tetap diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa, karena online kita nggak memberi persembahan. Ini justru kesempatan kita untuk menabur. Ayo kita berikan persembahan kita. Nomor rekening sudah tersedia. Silakan Bapak Ibu Saudara transfer persembahan saudara ke nomor rekening gereja. Kalau yang belum mengembalikan perpuluhan, ayo kembalikan perpuluhan ke nomor rekening gereja yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, tetap kita harus perhatikan, kalau saudara membutuhkan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon yang ada, saudara. Saudara jangan ragu, kalau membutuhkan pelayanan atau butuh dukungan doa, silakan hubungin nomor pelayanan jemaat yang ada. Kami gereja akan dengan sigapnya melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saya memberikan pesan kepada jemaat Tuhan sekalian, dalam kondisi-kondisi seperti ini, mari kita tetap menjaga diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita tetap beriman dan kita tetap menjaga imun kita. Amin. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menjaga kesehatan kita. Olahraga, makan yang teratur, minum vitamin, dan jaga prokes kalau kita keluar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya jemaat GB Harapan Indah 4 diberkati Tuhan semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Kami terus memberkati Gembala Pembina kami, Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan Gembala Rayon kami beserta dengan keempat wakilnya. Dan juga hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Bu Marina. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Gereja ini biar kiranya Engkau Allah yang memberikan perkenanan dan Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau terus memberkati bangsa kami Indonesia. Dan kami berkata, damailah Indonesiaku. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan dari segala penyakit, Indonesia disembuhkan dari COVID-19. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga terus memberkati kota kami, Bekasi, Harapan Indah, Medan Satria. Kami mau katakan shalom Tuhan turun atas kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada yang sedang mengalami COVID. Aku berdoa buat Bu Maria Lawalata beserta dengan suami. Mari Tuhan jamah, Tuhan urapi. Juga Kak Priscilia, aku berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga terus memberkati buat mamanya Bu Marina. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan buat jemaat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku percaya seluruh jemaat Tuhan aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.